Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Umar S. Bakri, analis politik dari Lembaga Survei Nasional LSN. Kali ini saya mencoba untuk ikut menganalisis sebuah peristiwa, sebuah prahara yang sedang menimpa Partai Demokrat, atau lebih tepat kalau kita sebut sebuah drama politik yang sedang dimainkan partai berlambang 3 brilian tersebut. Kita sudah ketahui bersama, beberapa hari yang lalu isu kudeta atau pengambil alihan secara paksa posisi ketua umum membara di Partai Demokrat. Nah, agar tidak keluar dari konteks, kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau nama panggungnya AHY tanggal 1 Februari lalu. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, dari video tadi jelas sudah sangat clear bahwa AHY menegaskan adanya sebuah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Media menyebut isu kudeta. Yang cukup mengagetkan adalah tudingan AHY bahwa gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Kendati AHY tidak secara spesifik menyebut siapa pejabat penting tersebut, namun publik luas diwakili media langsung menunjuk ke arah nama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko. Apalagi tak lama setelah konferensi pers AHY tadi, Muldoko merespon dengan mengadakan konferensi pers pula yang secara implisit membantah dirinya berupaya mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Agar berimbang, kita saksikan sejenak pernyataan Jenderal Muldoko. Orang ngopi-ngopi kok bisa rame begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini? Saya itu kan ngopi-ngopi aja. Beberapa kali di sini, ya di luar biasa kerjaan saya bicara kanan kiri. Ya kan begitu. Dan saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa aja. Bagaimana kita menerangkan polemik isu kudeta atau pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang merebak akhir-akhir ini? Banyak analisis sudah dibuat oleh para pakar. Namun, saya mencoba menganalisis dengan sudut pandang yang berbeda, menawarkan perspektif yang berbeda, khususnya dalam hal ini saya memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dengan pengamatan Rocky Gerung dalam melihat kasus ini. Kita ketahui bersama, kalau Rocky Gerung menerangkan setiap keganjilan politik di Republik ini, perspektifnya selalu kontras dengan istana. Saya setuju dengan itu. Kenapa? Agar publik luas tidak dihegemoni oleh kebenaran tunggal yang dibentuk oleh istana.
Sekaligus kita juga mencegah dalil Lord Acton yang mengatakan absolute power tend to corrupt absolutely tidak terjadi di Republik ini. Saya setuju dengan Rocky Gerung. Namun dalam isu kudeta di Partai Demokrat kali ini, saya mencoba keluar dari istana. Saya tidak menjadikan istana sebagai fokus analisis saya, dan saya lebih mengarahkan teropong analisis saya pada Partai Demokrat, khususnya AHY. Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Partai Demokrat akhir-akhir ini adalah sebuah kreativitas politik. Kalau Anda tidak mau mengatakan ini sebuah kecerdasan politik ala AHY, yang sedikit banyak pasti memberikan insentif elektoral bagi Partai Demokrat pada pemilu 2024 nanti. Dalam hal ini, AHY sedang mempraktekkan sebuah teori politik yang dikenal dengan viktimisasi. Teori ini sangat populer di Amerika Serikat pada periode 1970-an, dan teori ini juga telah dipraktekkan oleh bapaknya, oleh SBY, menjelang kontestasi Pilpres tahun 2024, dan berhasil dengan gemilang. Apa itu teori viktimisasi? Dalam sejumlah literatur politik, kita mengenal nama-nama seperti William Ryan, Frank Witt, Robert Horwitz, dan Cecil Rosland telah mengelaborasi tentang teori viktimisasi ini. Dalam ranah politik praktis, para pakar viktimisasi yang saya sebutkan tadi mengamati korban atau victimhood sering menjadi salah satu posisi politik yang menguntungkan, sehingga banyak aktor politik menempatkan diri sebagai victimhood, sebagai korban. Memposisikan diri sebagai korban dapat menjadi sarana yang efektif bagi individu atau aktor politik atau kelompok politik tertentu untuk mengkonstruksi kepentingan politiknya. Menjadi korban mengekspresikan bahwa seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini tentu adalah kelompok politik, telah menderita atau telah dizolimi oleh kelompok yang lebih besar, yang lebih powerful. Menjadi korban biasanya juga menyatakan klaim bahwa mereka tengah membela sesuatu yang lebih besar. Nah, dalam kasus isu kudeta di Partai Demokrat, saya melihat AHY sengaja memposisikan dirinya dan partainya, dalam hal ini Partai Demokrat, sebagai korban, sebagai victimhood. Dengan menyebut diksi lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi, AHY sebenarnya tengah mengonstruksi sebuah narasi bahwa dirinya dan Partai Demokrat tengah dizolimi oleh pusat kekuasaan negara. Sekaligus, AHY ingin menegaskan klaim bahwa dirinya tengah berupaya menegakkan sesuatu yang lebih penting, yaitu demokrasi. Nah, ini sejalan dengan statement Rocky Gerung bahwa apa yang dilakukan Muldoko itu telah merusak demokrasi. Mengapa seorang aktor politik atau kelompok politik tertentu, termasuk dalam hal ini adalah AHY dan Partai Demokrat, mempraktikkan teori viktimisasi? Setidaknya ada 3 kepentingan yang ingin dikonstruksi. Pertama, narasi tentang penzoliman terhadap individu atau kelompok yang diposisikan sebagai korban biasanya dengan mudah menghasilkan rasa kasihan, simpati, dan empati dari publik luas. Yang kedua, konstruksi korban melibatkan mekanisme inklusi dan eksklusi yang menciptakan dikotomi we, them, kita, mereka, yang dapat menghasilkan kolektivitas dan soliditas internal. Nah, yang ketiga,
konstruksi sebagai korban dapat memproduksi atau menghasilkan kebenaran politik. Korban akan diberi status tertentu yang menggambarkan integritas dan otoritas moral tertentu untuk menentukan kebenaran tentang apa yang terjadi. Dengan demikian, posisi sebagai korban seperti suci dan tak berdosa, tak bersalah. Sebagaimana dikatakan Frank Witt, menjadi korban menyiratkan atau mengindikasikan tingkat ketidakbersalahan tertentu. Sehingga dengan demikian, tidak hanya mendapatkan perhatian, tetapi seringkali juga harus direspon secara positif. Bahkan harus dipercaya oleh publik luas. Jadi guys, apakah Muldoko dan kawan-kawan benar-benar tengah merencanakan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat atau tidak? Bukan itu isu utamanya. Politik praktis adalah soal bagaimana mendapatkan simpati dan dukungan elektoral dari publik luas. Ada banyak cara untuk mendapatkan itu. Dan salah satunya adalah mempraktekkan teori viktimisasi sebagaimana yang saya duga juga tengah dipraktekkan oleh AHY dan Partai Demokrat. Saya percaya setelah prahara atau polemik isu kudeta ini, jika dilakukan survei, elektabilitas Partai Demokrat pasti meningkat. Demokrat akan memperoleh insentif elektoral dari jutaan orang yang simpati, yang empati terhadap kezoliman yang dialami Partai Demokrat atau SBY atau AHY, ya. Dan ini sekaligus juga pasti punya efek negatif terhadap elektabilitas partai yang paling dekat dengan lingkar kekuasaan yang dituduh AHY sebagai aktor pelaku penzaliman. Isu kudeta juga akan membuat kolektivitas dan soliditas Partai Demokrat semakin kuat. Karena AHY telah mengkonstruksi persepsi ancaman yang perlu diwaspadai seluruh unsur partai. Jadi, saya agak kurang sepakat dengan pendapat politisi PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang mengatakan bahwa isu kudeta merupakan penegasan lemahnya soliditas partai dan lemahnya kepemimpinan partai. Justru dengan adanya isu ini, kelihatannya soliditas Partai Demokrat akan semakin kuat. Isu kudeta juga tidak mencerminkan lemahnya kualitas kepemimpinan AHY. Justru dari kejadian akhir-akhir ini, AHY tengah memainkan politik praktis yang cerdas dalam rangka mendulang dukungan elektoral. Demikian analisis atau perspektif singkat saya terhadap polemik isu kudeta atau pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Sampai jumpa kembali dalam analisis-analisis politik saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.